Okay guys, let we discuss number one. Physics is an exact science because kita lihat opsinya ya. It's deal with matter and energy. It's based on experimental measurement. It deals with physical phenomena and it's deal with science agreement. Nah, actually ini keempat-empatnya agak mirip, tapi yang paling tepat, yang paling mewakili itu adalah yang C. Oke ya, yang C. Nah, kenapa nggak cuman matters and energy? Sebenarnya di physics itu ada banyak lagi. Ada yang bahas force, ada yang bahas banyak hal ya, aerodynamic and others. Nah, dan lain-lain. Jadi yang A kurang tepat. Yang B, it's based on experimental measurement juga benar, tapi tidak selalu eksperimental, bisa juga dari literatur atau pengamatan atau yang lainnya gitu ya. Yang D, it's deal with scientist agreement. Ini lebih salah lagi, jelas salahnya ya. Oke. Number 2, the act of comparing an unknown quantity to an identical quantity as a standard unit is called as, ini comparing unknown kata kuncinya, to an identical quantity. Membandingkan sesuatu besaran yang tidak diketahui dengan suatu besaran yang identik dengan unitnya, dengan satuannya, disebut apa? Itu jelas tuh, namanya measurement, pengukuran. Kalau unit itu satuan, contohnya meter, kilograms, and others. Quantity itu besaran yang diukur, contohnya length, temperatur, and others. Oke? Kalau measuring tool atau instrumen itu adalah alat ukurnya. Example, to measure a mass we use triple beam balance. Untuk mengukur massa kita pakainya triple beam balance. Jadi jawabannya C. Number 3, anything that can be measured and set in the numerical size is called as quantity, besaran. Segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka atau ukuran. Kalau SI unit itu ya unit untuk menunjukkan besaran si kuantitinya. Measurement yang dibahas nomor 2. Measuring tool alatnya. Oke? Number 4. Which one of the following is a fundamental atau base quantity? Nah, ini base quantity how many guys? Ada yang ingat nggak? Ada 7 ya. Ini dia. Lihat, ada mass, ada length, ada time, current, temperatur, and amount of substance and luminous intensity. Mana yang fundamental dari ketujuh ini? Mana yang ada di ABC-nya? ABC ini optionnya. Jawabannya adalah electric current ya, yang ini. Yang lainnya gimana Miss? Yang lainnya berarti kalau bukan fundamental or base, namanya adalah derive. Derive quantity. Derive itu apa? Besaran yang diturunkan from the base quantity. Number 5, the standard used by a physics must meet the following criteria except. Nah, kriteria dari sebuah standar itu kalau kalian lihat worksheet kita ada ya. Yang pertama, dia harus easy to handle, benar. Berarti ini benar. Yang kedua, dia itu harus easy to reproduce, gampang diproduksi ulang. Berarti ini hard. Berarti ini dia harusnya easy. Berarti ini salah. Berarti yang accept yang ini, yang B jawabannya ya. Lanjut, yang number 6. Selain itu ada have a constant value ya, nilainya harus konstan dan easy to preserve. Oke, ini benar. Berarti yang accept yang B tadi ya. Next, number 6. Which of the following is not a physical quantity? Physical quantity itu yang mana? Yang besarannya, yang bisa diukur, yang name ini. Mass, length, time, current, temperature, amount of substance, and luminous intensity. Selain itu yang mana? Yang bisa diukur derive-nya. Speed bisa diukur, density bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Time juga, ini base. Ini derive, ini base quantity. Derive quantity, base quantity. So yang bukan dari physical quantity is mole. Kenapa mole? Karena mole itu is not physical quantity but it is unit. Oke, ini unit atau satuan. So jawabannya mole. Next, number 7. Meter, kilograms,
seconds is, coba lihat di tabel yang ini, Miss geser ini, meter, kilogram, seconds is unit guys. So the correct answer is C. Okay, number 8. Which one of the following are base quantities? Yang merupakan besaran pokok dari 7 tadi. Yuk dihafal lagi apa? Mass, length, time, current, temperature, amount of substance, and luminous intensity. So di sini selain yang 7 tadi apa? Speed ini bukan, berarti ini salah. Density itu kecepatan, dan density itu massa jenis, itu adalah derive, berarti bukan. Electric current iya, length iya, temperatur iya, berarti jawabannya B. Oke, tiga-tiganya itu base quantities. Yang C yang salah di mana? Salah di area. Area itu luas adalah derive. Speed juga kelajuan adalah derive. Time benar. Length, weight, amount of substance. Yang beda yang mana? Yang salah, yang weight. Weight itu adalah massa dikali acceleration of gravity, atau itu adalah pengalian 2 buah dari besaran base quantity. So itu adalah derived quantity. Oke, dia ada mass, length, and time. So the correct answer is B. 9. Which one of the following is a base unit? Base unit, kamu lihat ini yang tabel 7 tadi lagi. Base unit yang mana? Yang joule itu adalah unit of energy ya guys. Energy is derived quantity, so ini bukan, ini energy. Kalau Newton is force, Kelvin is temperature, the quantity-nya. Ini unitnya, oke? Kalau meter temperature, temperatur, sorry, my spelling sambil ngomong susah ya ternyata ya. Oke, yang meter per second is a speed unit, so the correct answer is Kelvin yang base unit. Oke, satuan dari besaran pokok Kelvin ya. Number 10. A student found that the length of his class is 8 meter. From the statement, which one is the quantity? Quantity is something that you can measure and define it by a number and have a unit. Quantity itu adalah sesuatu yang kamu ukur dan kamu nyatakan dalam angka dan dia punya nilai. Yang diukur di sini apa? Length-nya. So this length is the quantity. The unitnya apa? Unitnya meter. Ini namanya unit. The value nilainya yang mana? 8 ini. So this one is value-nya, numbernya. So the correct answer is B. Okay, next number 11. Which derived quantity and its SI unit is correct? Oke, pertama yang ditanya itu harus derived quantity. So derived quantity itu selain yang 7 tadi, yang tabel ini ya. Ini Miss hapus dulu di sini, Miss pindahin ke bawah ya. Yang di sini ini dia. Nah, selain yang 7 ini berarti adalah derived. Ada nggak yang bukan derived di sini? Time itu adalah SI, base quantity. Berarti ini udah pasti salah. Pasangannya hours udah pasti salah. Next, ada speed, density, and temperature. Temperature itu base kan, base quantity kan. Berarti ini pasti salah juga karena yang ditanya derive. Nah, antara speed atau density, kita lihat speed itu satuannya, SI unitnya adalah meter per seconds. Ada nggak meter per seconds? Nggak ada ya, yang adanya kilometer per hours. Berarti nggak boleh, ini tidak SI. Next, density. Density itu unitnya is, the unit of density is kilogram per meter kubik. So the correct answer is A3. A3 which one? C. And B2. B2. Look at the table. Correct ya? So this, the correct answer of number 11 is C. Next, number 12.
Which of the following is a derived unit? Sorry guys, berisik itu ya. Which of the following is derived unit? Derived unit itu apa? Satuan yang merupakan dari besaran turunan, derived unit. Berarti besaran turunan itu satuannya apa gitu ya. Yang ini kan meter. Meter itu adalah unit of length. So length is base or fundamental quantity. Berarti bukan ini. Newton is equals to kilogram meter per second square. Ini sudah pernah ajar di kelas ini. Or that called as Newton itu adalah unit. Newton is unit of force. So this force is derived guys. Sorry. Force is derived. So derived unit. So the correct answer is B. Okay. Next, number 13. In system SI system, the unit of pressure. Wait guys. Nomor 12 tadi sampai Bimis bahas already know ya, Newton is force. Kalau ampere itu kan base unit ya of current. So ini salah, kenapa? Karena dia base unit. Kelvin itu temperatur. Temperatur salah, kenapa? Karena temperatur itu base unit. So one and only of the derived unit is force. The unit is Newton. Okay. Can we next number 13? Okay, of course ya. Number 13. In SI system, the unit of pressure is. Unit of pressure, Miss mau kenalin pressure. Pressure itu artinya in bahasa is tekanan. Tekanan is how strong you push something on an area. Pressure itu how strong you push, berarti ada force something on area. Misalkan kamu menginjak deh, kaki kamu menginjak lantai, berat kamu berapa? Beratnya misalkan 500 Newton. Berarti lantai yang terinjak daerah mana, luasannya semana, ini segini gitu. Kalau namanya force itu satuannya, unitnya adalah Newton. Newton, A itu apa? Area meter square. Newton per meter square guys, Miss kenalin ya. Nanti kalian belajarnya di kelas 8. Sekarang kalian belajarnya only the unit and the quantity di kelas 7. In grade 8 you will learn the calculation. Hitungannya gimana? Miss kenalin ya, itu Newton per meter square is called as Pascal. Disebutnya Bapak Pascal. Kenapa? Karena dia ilmuwan pertama yang membahasnya. Bukan pertama sih, yang mengembangkan tentang si Pascal punya alat. Oke? Blaise Pascal. So namanya, jadi correct answer is Pascal. Kamu kalau nggak tahu gimana Miss? Boleh yang ini guys. Sebenarnya boleh atmosfer, boleh Pascal, tapi yang SI-nya itu Pascal. Oke? Ini kan volume. Kalau yang ini volume, kalau yang ini force. Ini udah tahu ya. Kalau yang ini atmosfer itu pressure juga, tapi air pressure biasanya. Tekanan udara. Tapi yang tidak SI. Sama kayak sentimeter kan tidak SI ya, tidak standarnya. Yang standar itu apa? Standar internasional dari length itu meter. Kayak gini juga dengan pressure. Oke? Can we continue? Of course ya. Next number 14. 1 nanoseconds is equals to. Nah, ini I have remembering you about. Please ingat, please remember the prefix. Oke? Yang mana prefix yang perlu diingat Miss? Yang sering keluar itu guys adalah apa? Pertama itu kalau yang besar-besarnya mega. Mega itu 10 pangkat 6. Ini yang sering keluar ya. And then mili, senti udah bisa tahu ya. Mili kan 10 minus 3. Mili 10 minus 3.
Terus mikro. Mikro itu simbolnya begini. Bacanya mikro. Mikro itu 10 pangkat minus 6. And then sering keluar nano. Nano itu adalah 10 pangkatnya pangkat minus 9. Ingat ya guys, simbolnya N, huruf N doang. Next, pico. Pico itu yang sering keluar, yaitu salah satu yang sering keluar ya, 10 pangkat minus 12. And the last yang sering keluar itu namanya femto. Femto itu 10 pangkat minus 15. Nah, ini jangan sampai lupa ya guys. Simbolnya ini F, femto, pico P, nano N. Nah, yang ditanya itu apa? Nano berarti 10 pangkat 9 B. Kalau 10 pangkat minus 6 mikro. 10 pangkat minus 12 pico. 10 pangkat minus 15 it is femto. Oke? Next, number 15. Speed is derived from. Speed itu in bahasa is kelajuan. How long, how length, how far you in a time. Seberapa cepat, seberapa jauh kamu berlari dalam detik. Berarti apa? Jarak ya kan? Distance. Distance per time. Nama lain distance kita belajarnya apa? Kalau di fisika sebutnya length. Length per time. Nah, di kelas Miss sudah bilang kalau semua mass change into length. Length and length. So the correct answer is length and time, B. Next, number 16. Density. Density is derived from. Density is in bahasa massa jenis. Massa jenis itu apa? How the object of a matter have mass per volume. Massa per volumenya itu kerapatannya itu gimana sih, padatnya dia itu apa berapa kilo sih setiap meter kubik gitu loh. Makanya dia mass per volume. So the correct answer, density is derived from mass and volume, A. 17. A measuring tool for length which has a precision of 0.01 cm is actually vernier caliper. Kalau ruler itu ada 1 cm, 1 cm itu kan dibagi 10 ya. Itu berarti 0.1 cm accuracy-nya. Kalau vernier caliper ada yang vernier scale-nya lagi dibagi 10 lagi kan, makanya 0.01. Kalau measuring tape ini 1 cm deh kalau nggak salah ya, 1 cm yang paling kecil kalau nggak salah. Micrometer screw itu 0.01, sama kayak vernier caliper, but vernier caliper in centimeter, micrometer in millimeter. So the correct answer is A, guys. Next, number 18. An instrument used to measure the depth of a tube. Nah, ini spesial nih. Depth, kedalaman dari tabung. Kita sudah belajar di lab, udah praktis. Apa jawabannya guys? Yang udah lab pasti tahu ya. Itu jawabannya vernier caliper. Kedalaman. Kenapa? Karena si vernier caliper ini punya stem. What is stem, ma'am? Stem itu adalah ekornya yang ini. Nih depth-nya ini bagian ujungnya. Mana nih? Yang ini bro. Oke? Next kita bisa lanjut. Bisa dong. Kita bisa lanjut number 19. Which of the following is the ketutupan nih? Smallest prefix. Nah, ini tadi kita udah bahas ya. Smallest prefix. Yang mana gitu? Milih 10 minus 3 pangkatnya desimeter berarti minus 1. Pico minus 12.
Micro minus 6. So which one is the smallest? Is pico. Okay, can we continue? Of course guys. Number 20 or number 20 is the reading of the triple beam balance below is easy peasy guys. Kalau triple beam balance you tinggal tambah 10, 400 and 2.5. 10 plus 400 plus 2.5 equals to 412.5 B in grams. Okay, next 21. The reading of the following vernier caliper is, kamu pertama zoom dulu ya biar jelas. Pertama, to read the vernier caliper, gimana caranya? Main scale sama dengan, kalau main scale look at the zero. Ini zero, yang ini lihat nih zero, ketemu zeronya. Then the immediate left of zero. Nah kamu kasih putus-putus. Immediate left artinya apa? Exact sebelah kirinya. Yang pertama dapat ini. Berarti yang sebelah kiri sih yang ini dong ya. Itu berapa sih? 2 berarti 1, 0.1, 2.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2.8 cm. Sampai sini bisa dong. It is how to read the main scale, and hence the vernier scales look at the line, the alignment yang sejajar, yang bawahnya gini, atasnya harus gini, jadi nyatu mereka garisnya sejajar. Yang mana itu? Yang ini toh, coba dilihat. Ini kan enggak nih, ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak, kelihatan ya? Yang mana yang nyatu guys? Yang mana satu? Yang ini kan kelihatan ya. Aduh warnanya nggak kelihatan Miss ganti. Yang ini kan kelihatan ya. Itu garis keberapa? Garis ke-7. Bener nggak? Ini 6, ini 7 kan garis 7. So you tulis di sini 7 dikali berapa besar keakurasi vernier caliper 0.01. So the vernier scale is 7 kali times 0.01. How many guys? 0.07 cm. Last but not least step, you read. Bacanya gimana? You tambahin main scale plus vernier scale. 2.8 plus 0.07 is 2.87 cm. So the correct answer is B. Okay. Next, the reading of the following micrometer is. Nah, ini micrometer. Gimana cara bacanya? Coba dilihat. Ini yang di bawah ini 5, berarti belakangnya 4. Berarti belakangnya 3, berarti belakangnya 2, 1. Kan gitu toh. Nah, antara 0 dengan 1 ada satu garis nih. Itu berapa? Ya 0,5. Antara 1 dengan 2 itu ya 1,5, 2,5, 3,5. 4.5 and the last is 5.5. Nah di sini garisnya itu berarti 5.5. Tapi kelihatan nggak yang sebelumnya ini? Hampir nggak. Dia itu kayak udah nyentuh tapi belum bisa kita bilang itu ya. Belum keluar semua kan. Berarti ini main scale-nya. Ini kalau kita anggap sebagai main scale-nya adalah 5.5, remember, in millimeters. And then this part apa namanya? Bagian itu apa namanya? The circular scale. Ini ya, circular scale-nya itu kalau kita lihat itu adalah, atau Miss biasanya bilang vernier juga nggak masalah ya. Yang bawahnya ini yang mana? Dilihat yang segaris dengan ini berapa? 40, 41, and 42. Berarti yang segaris 42 times by its micrometer screw accuracy times by 0.01 millimeters. It is 0.42 millimeters. And the last but not least starts you plus 5.5 plus 0.42. The reading is 5.92 D. Oke guys, easy kan?
Number 23. Which of the following is the smallest volume? Smallest volume, you need to change to the same exact unit. Oke, sentimeter kubik kalau kamu mau jadikan, kita sama-sama jadikan apa ya? Sama-sama jadikan liter deh ya. Sentimeter kubik itu kan sama dengan 10 mililiter. Mililiter itu berarti ke liter, mili kan 10 minus 3 ya. Berarti 10 kali 10 minus 3 liter atau 0.01 liter. This one is already in liter, 1 liter. This one is 100 times by 10 pangkat mili ke liter minus 3. Ingat, mili kan minus 3 ya. That's why it is 10-nya minus, ini 2 positif, ini minus 3. Berarti minus 1 atau 0.1 liter. And the last but not least is 0.1 decimeter cubic. Decimeter kubik ini you change first to sentimeter kubik dong. Kalau kita ubah ke sentimeter kubik, desimeter dikali 1000 dong. Berarti 0.1 times by 1000. Desimeter ke sentimeter kan satu tangga, karena dia pangkat 3 1000. Berarti 100 centimeter cubic equals to 100 milliliters equals to 100 dikali mililiter 10 minus 3 liter atau 0.1 liter gitu guys. So the smallest ya jelas ini 0.01 atau yang A. Okay, next 24. The volume of an object shown below is. Nah, you lihat di sini 60. This one is 80. So tidak kena Miss 80. Oh, kelihatan gak ya? 60 and 80. So the volume of object adalah awalnya ini airnya mililiter, 60 mililiter. Setelah you pull in the object inside the cylinder, is become 80 milliliter. So the volume of the object is U minus 80 minus 60. How many? 20 milliliter. So the correct answer is 20 milliliters. Got it? Okay, next, last but not least for the multiple choice number 25. The scientific notation of 0.0000, we want to number 2.5. 2.5 katanya kan, kita mau jadikan 2,5. Berarti di sini dong komanya 2,5. Miss ada cara cepatnya ya. Ini dikali berapa? Dia mundurin aja dia guys. Dimundurin berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times. So minus 7. Got it? Oke, berarti ini jawabannya minus 7. Kalau sampai 25 berarti minus A. Kenapa? Karena kan mundur satu kali lagi gitu ya. Next, we discuss the essay. Why would a handspan make a poor standard of measuring length? Handspan in bahasa is jengkal. Kenapa jengkal ini bisa jadi standar yang buruk untuk mengukur panjang? We already practice in class, right? Kita udah buktikan di kelas kan ya, praktek. Miss Ana ukur EFT is 8.5 my handspan. And your friend is smaller than me bodinya. The handspan is 12.5 or 11.5. So why it's different? Kenapa kok beda? Miss Ana 8,5 jengkal, yang ini 12,5 jengkal. Itu karena the size of the handspan each person is different. It's not equals, not constant in number, okay? Because each person handspan is different, so it's not constant in value. Can
be a standard. Karena dia tidak konstan nilainya, dia tidak bisa jadi standar, gitu ya. Name the instrument. Number 2. Suitable for measuring diameter of string. Diameter of string. String itu in bahasa senar. Senar gitar. Mau ukur diameternya. Senar gitar itu besar atau kecil, tebal atau tipis. Tipis kan ya, nggak tebal banget kan ya. Jadi yang cocok yang mini-mini ukurnya pakai apa? Measuring toolsnya apa? Yaitu micrometer screw. Hence your body mass is digital balance. Timbangan digital, body digital balance. Taruh gitu ya, timbangan badan. Next, classroom width. Kalau classroom width itu lebar kelas itu adalah yang lumayan panjang. You can measure using ruler, cause ruler is small. Actually the average only 30 cm, right? So you need something that longer than ruler. It is measuring tape. So the correct answer is measuring tape. Okay? Next, complete the fundamental quantity. Nah, kalau fundamental quantity ini kamu hafal ya guys ya, karena ini penting. 7 wasi, remember. Second is T. Unitnya, simbol unitnya second S. Simbolnya T kecil. Name-nya time. A itu adalah ampere. Ampere itu adalah simbolnya I. It is current, arus. M itu length. The unit is meter. The symbol ini bukan length, Miss. Ini M itu kan untuk quantity, yang simbolnya M itu adalah mass, bukan M untuk yang unit. Ini baru kilogram. Kilogram, the symbol is kg. Length, the symbol is L kecil. And the unit is meter. Itu yang beda ya. Tadi Miss pikir itu meter. Harusnya itu kan quantity simbolnya ya. Dan the symbol of meter is M. And then unit of K, Kelvin, Miss bilang ya. Kelvin is K. And the symbol of Kelvin is kuantitinya T besar, temperatur. Temperature. And is amount of substance. Oke, amount of substance, SI unitnya mol. The symbol is mol. And CD is candela. Come from candela. The symbol of luminous intensity. In bahasa intensitas cahaya, simbolnya adalah LV. Oke, Louis Vuitton. Bukan LV ya, EV. Arrange in order of increasing. Size increasing. It means from smaller to bigger. Which one is smaller? Mega 10, 6, micro 10, minus 6, nano 10. How many nano guys? Remember? Minus 9 ya, remember ya guys. Minus 9. Kilometers is 3. Gigameters is 9, right? Gigameter is 9. Picometer is 12. Pico, ya 12, minus 12. 10 minus 12. Berarti dari yang paling kecil, smallest. Berarti yang smallest itu picometer. Dan lalu nanometer. Dan mikrometer. Dan
kilometer, megameters, and the last gigameters. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correct ya? Oke, correct. Can we continue guys? Number 4 ya. Number 4. Where is number 4? Oh, you already number 4 lah. We next number 5. Okay, number 5. Write down the following length conversions. Micrometer to meters. Remember the concept. The left side is equal to the right side. Sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Ini 1,2 mikrometer. Kamu taruh dalam meter berarti mikronya harus hilang. Micro is 10 minus 6. So jawabannya 1,2 kali 10 minus 6 meter. Ini jawabannya. Boleh koma Miss? Boleh dong, tentu saja. Kamu kalau mau koma maju ke depan 6 langkah berarti 0 point. Kamu tulis 1, 2. Ini udah 1 langkah kan, 1 tambah berarti 5 nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba lihat berapa angka yang maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama kan 1,2 ya. Berarti ini jawabannya 0.0000012 and meters. Next, 150 nanometer. Nanometers. Remember, nano is minus 9. Alright? Minus 9, that means the correct answer is 150 times 10 minus 9 meters. Udah selesai. Miss rapiin ya, ini kurang rapi nanti kamu bingung nih. Warna hijau deh. Miss kasih warna hijau ya jawabannya ya. 150 times 10 minus 9 pangkatnya. Jadi kalau mau dijadikan koma bisa nggak? Bisa dong. 150. Nah, kamu jadikan koma udah pakai nih 3 angka. Berarti 9 dikurang 3, 6 kan. Berarti kamu tambahkan 0 di depannya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0.0000001, 2, 3. Oke, ada 9 angka kan di belakang komanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas, benar. Ini meters. Oke guys. Next, meter to picometer. Nah, ini yang spesial guys. Kenapa spesial Miss Ana? Karena dari meter ke picometer. Pico itu 10 pangkat minus 12 ya ndak? Ada yang masih ragu? Pico minus 12, bener ya? Pico minus 12. So kalau kamu munculkan minus 12 di sebelah kanan supaya sebelah kiri tetap nilainya, berarti kamu harus kalikan dengan pangkat 12 yang positif. Berarti kalau kamu jadikan ini komanya habiskan dulu. Berarti 15 kali 10 pangkat negatif berapa belakang koma? 1, 2, 3, 4. There are 4 number. Berarti pangkatnya negatif 4 meter. Kita mau jadikan picometer. Berarti kamu harus kali lagi 10 pangkat 12. Kenapa dikali pangkat 12 Miss Ana? Karena dari pico di akhir ini kamu harus seimbangkan sama 10 minus 12-nya. Berarti kalinya 10 pangkat 12. Berapa ini guys? 10 pangkat minus 4 times by 10 pangkat 12. 15-nya pindah aja. Jawabannya 15 kali. Pasti gitu kan? 15-nya nggak ada kawannya yang mau dikali. Berarti jawabannya pasti 15 kali. Kalau pengalian bilangan berpangkat, pangkatnya diapain? Dijumlah. Minus 4 plus 12 is 8, right? So the correct answer is 15 times 8 pangkat 8. 8, okay? Picometers. This is the correct answer. Okay, next number 6. Complete the derived quantity table below. Mass per volume. Derived quantity-nya ya pasti density. Unitnya kilogram per meter kubik. Area length kali length. Unitnya meter square. Newton.
Relationnya mass dikali acceleration. Acceleration apa, Miss? Asalnya dari meter lagi, length lagi, length. Jangan di sini deh. Miss kasih warna beda ya. Ini acceleration ini kalau dijadikan si base itu dari meter per second kuadrat, berarti length per time square. Oke, pangkat 2. It is force. Next, velocity per time. It is acceleration. Oke. Acceleration itu berarti apa? Acceleration. Unitnya meter per second square. Yang ini tadi ya, length. Oke, meter kubik itu adalah volume. Volume itu dari mana asal volume? Length times length times lagi length lagi. 3 kali, kan dia pangkat 3. Berarti namanya volume. Oke. Next, number 7. Number 7 easy peasy lah. You pasti bisa ini. Ini cuma ngukur pakai ruler, penggaris. Lihat ujungnya, 5. Lihat ends-nya, 11. 11 minus 5 is 6 cm. So the correct answer is 6. Next, number 8. Ini part of vernier caliper. So we see vernier caliper part, this one, right? Yang bagian ini coba disamain. Nah, yang atas ini namanya adalah upper jaw. Ini warna apa nih, Miss? Ganti ya, warnanya biru. Upper jaw. Upper jaw or rahang atas. Untuk apa fungsinya? Untuk inner diameter. Diameter dalam dari tube atau silinder tabung, inner diameter. Yang bagian bawah apa? Lower jaw. Lower jaw function is to measure the outer diameter. Selain outer diameter bisa apa? Thickness, ketebalan something yang tebal. Next, number 3. Number 3 itu adalah locknya. Kamu udah praktek ya di lab ya. It is called as lock screw. Lock screw, skrup pengunci. Ini untuk mengunci supaya kalau kamu baca tidak geser-geser. Number 5 and number 4, these the scales. Ada 2 skala. Ada main scale and vernier scale. Oke. Last but not least, ini Miss close dulu yang ini. Oke. Ini bagian terakhir ini adalah stem. Stem itu untuk apa? Untuk ukur measure the depth, kedalaman. Oke. Next. Bisa ya, lanjut ya. Number 9. Write the reading of the following vernier caliper. Easy peasy lah ya kalau vernier caliper mah. Main scale. Lihat angka 0. Lihat angka 0. Lurusin. Sebelah kirinya apa? Sebelah kirinya the left, immediately left itu 2.6 cm. 1, 2, 3. Ini koma ya. 2.1, 2.2, 2.3. Tulisan Miss kenapa putus-putus? Wait. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 and 2.6. So the correct answer of main scale, masih main scale-nya nih 2.6. Vernier scale. Vernier scale, lihat yang alignment yang ini nih, kelihatan jelas nih. Kelihatan kan? Dia nyender nih, bawah atasnya sama, nyatu. Alignment. Number what? Number 1, number 2. So 2 times by 0.01. How many? 0.02. So the reading is, you tinggal tambah si 2.6 plus 0.02 yaitu 2.62 cm. Easy ya. Next, last but not least, this one is name of part of the following vernier caliper. Ini vernier caliper. Salah ini. Ini adalah micrometer screw. Wait.
Ini adalah micrometer screw ya. Miss hapus dulu. Baru kita coret dengan rapi. Zzz. Oke, kita ganti jadi micrometer screw. Ihi. Oke, the part of micrometer screw tuh gini guys lengkapnya. Ini lengkapnya ya, lihat. Kecilin di sana. Oke, yang ditanya yang mana? Yang ditanya yang paling depan ini itu adalah main scale. Yang awal ini adalah main scale, skala utama. Main scale. Yang kedua, kalau di vernier caliper yang kecil ini namanya vernier scale. Kalau di sini yang benar adalah circular scale. Circular scale. Atau tapi kalau kalian mau bilang vernier boleh Miss, pokoknya yang kedua deh. Ya udah, tak masalah lah. Yang penting itu kan tahu ya. Itu adalah circular, yang putar, skala putar, circular scale. Oke. And then yang di ujung adalah razor stop. Razor stop. Itu loh yang kita putar-putar, kalau dia bunyi berarti udah pas, udah bener gitu kan? Okay guys, that's all the preparation for pH measurement. Ini ya. Thank you untuk sudah menonton. See you and good luck on your pH. Bye bye.